Halo semuanya, saya Sasti Agisni dan di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi psikologi sosial, yaitu teori atribusi dengan model kovariasi oleh Kelly menggunakan sebuah kasus nyata tentang body shaming. Mari kita mulai. Nah, model kovariasi Kelly sendiri menjelaskan bagaimana kita menentukan penyebab perilaku seseorang. Menurut Kelly, kita membuat atribusi berdasarkan 3 informasi utama. Yang pertama, ada konsensus. Apakah orang lain berperilaku sama dalam situasi yang sama? Yang kedua, ada konsistensi. Apakah perilaku itu terjadi terus-menerus dari waktu ke waktu? Dan yang ketiga, ada distinktivitas, yaitu apakah perilaku itu hanya muncul pada situasi tertentu. Dari ketiga data ini, kita menentukan apakah perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal seperti sifat, karakter, motivasi, atau faktor eksternal seperti lingkungan, tekanan sosial, atau kejadian tertentu. Kasus body shaming ya adalah kasus yang saya gunakan yang sering terjadi pada remaja. Seorang siswi SMA tiba-tiba menjadi pendiam di kelas, sering tidak ingin masuk sekolah, dan prestasinya menurun. Teman-temannya mengira ia tidak peduli sekolah, pemalas, atau sensitif berlebihan. Namun, belakangan ini diketahui bahwa siswi ini mengalami body shaming dari beberapa temannya, seperti komentar tentang berat badan, bentuk tubuh, dan perbandingan fisik. Sebagaimana banyak kasus serupa, perubahan perilaku tersebut sebenarnya dipengaruhi oleh tekanan, emosional, dan sosial. Kasus ini sangat relevan untuk dianalisis menggunakan model kovariasi Kelly. Kemudian, akan kita analisis menggunakan model kovariasi Kelly. Yang pertama, ada konsensus. Apakah semua siswa lain juga mengalami perubahan perilaku seperti menjadi pendiam dan menurun prestasinya? Jawabannya adalah tidak. Hanya siswi tersebut yang mengalaminya. Ini membuat teman-temannya menilai penyebabnya internal, misalnya malas atau tidak termotivasi. Tapi kita belum bisa menyimpulkan karena perilaku melihat indikator berikutnya. Kedua, konsistensi. Apakah ia selalu berperilaku demikian sebelumnya? Jawabannya adalah tidak. Sebelum mendapatkan body shaming, ia aktif, ceria, dan prestasinya baik. Ketika perilaku berubah drastis karena peristiwa tertentu, maka penyebabnya lebih mengarah pada faktor eksternal. Yang ketiga, ada distinktivitas. Apakah perubahan perilaku terjadi pada semua situasi atau hanya pada situasi tertentu? Jawabannya, siswi tersebut hanya menunjukkan perubahannya saat di sekolah, terutama ketika berada di sekitar teman yang melakukan body shaming. Saat di rumah atau bersama teman dekat lainnya, ia masih bersikap normal. Distinktivitas yang tinggi semakin menunjukkan bahwa situasi spesifik, yaitu tindakan body shaming, merupakan penyebabnya. Nah, dapat disimpulkan dengan menggabungkan ketiga aspek, yaitu konsensus rendah, konsistensi berubah setelah kejadian tertentu, dan distinktivitas tinggi, maka penyebab perilaku siswi tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai faktor situasional atau eksternal, yaitu body shaming dan tekanan sosial. Bukan karena kepribadiannya yang malas, tidak peduli sekolah, atau terlalu sensitif. Analisis ini menunjukkan bahwa perilaku seseorang sering merupakan reaksi terhadap lingkungan, bukan cerminan sifat pribadinya. Nah, dari kasus ini kita belajar bahwa mudah sekali bagi orang lain menyimpulkan penyebab perilaku seseorang secara internal. Namun, dengan model kovariasi Kelly ini, kita bisa melihat bahwa perilaku sering muncul karena situasi sosial yang menekan, seperti body shaming contohnya tadi. Seperti kasus body shaming itu. Nah, terima kasih telah menonton. Semoga video ini membantu memahami teori atribusi dengan lebih jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.